Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suharyanto, guru fisika SMA Negeri 1 Kejabung Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa sekalian, apabila kita perhatikan pembangunan di negara kita bisa lihat pembangunan bandara-bandara baru, pelabuhan-pelabuhan baru, jalan yang bagus, dan fasilitas umum yang lainnya. Kita bisa amati pembangunannya demikian bagus, memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Timbul pertanyaan dalam diri kita, dari manakah uang itu didapatkan dan bagaimana cara pengelolaannya. Maka dari itu marilah kita belajar APBN yang mengatur bagaimana negara kita mendapatkan penghasilan dan bagaimana membelanjakan penerimaan itu dengan bertanggung jawab dan berkeadilan. Oleh karena itu, silakan disimak video berikutnya. Terima kasih. Pemirsa sekalian, marilah kita belajar APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, tersusun secara sistematis, memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa APBN itu ada dua aspek penting yang dikaji, yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian dasar hukum dari APBN ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu yang menjadi dasar dari APBN. Kemudian penetapan APBN itu diawali dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara antara pemerintah dengan DPR, diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. APBN dan perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Tahun anggaran meliputi 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kemudian Undang-Undang APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Kemudian fungsi APBN yang pertama fungsi alokasi. Kemudian yang kedua fungsi distribusi. Bagaimana mendistribusikan pendapatan negara itu secara adil dan merata. Kemudian yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Ketika negara terjadi inflasi, maka pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi inflasi tersebut. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi otorisasi. Yang kelima fungsi pengawasan, dan yang terakhir adalah fungsi perencanaan. Kemudian tujuan dari APBN meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Tentu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian negara kita. Kemudian menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan.
meningkatkan transparansi pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, dan yang terakhir adalah membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Kita lanjutkan dengan pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah manuver untuk menahan laju pelemahan ekonomi selama 1 tahun terakhir. Bentuk anggaran ada 3. Yang pertama adalah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus atau dorongan pada perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Neracanya bisa kita lihat belanja negara itu lebih besar daripada pendapatan negara. Kemudian bentuk kebijakan anggaran yang kedua yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Apabila pendapatan lebih besar daripada belanja negara, tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan pada perekonomian akibat inflasi yang tinggi. Dan bentuk kebijakan anggaran yang ketiga adalah anggaran berimbang apabila pendapatan negara sama atau berimbang dengan belanja negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Ketiganya penting bergantung pada situasi dan kondisi dari negara yang melaksanakan kebijakan anggaran tersebut. Peran kebijakan fiskal sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara merata. Dengan kebijakan fiskal, pengelolaan negara dan pemerintah juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Demikianlah penjelasan singkat tentang APBN. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.